Salam Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto bapak-bapak, ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, opung, kakek, nenek, oma, opa, abang, bapak tua, bapak uda, kakak Ito, semualah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Senang berjumpa dengan Anda semuanya, dan saya mengasihi saudara dan Yesus lebih mengasihi saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, renungan pagi di minggu ini, saya akan membawakannya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Allah. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan. Ini adalah perintah terakhir dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa perintahnya bagi gerejanya agar pergi dengan kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang-orang percaya pergi memberitakan Injil adalah dengan kuasa daripada Yesus itu sendiri. Bukan dengan hikmatnya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan kecerdasannya, tapi pergi dengan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Karena kalau dalam bahasa Inggris katakan go therefore, pergilah dengan kuasa itu, karena di atasnya segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di sorga. Jadi biar kita sebagai gereja Tuhan menangkap pesan, menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, janji terakhir daripada Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi ini yang akan kita terus pegang dalam pelayanan ini yang akan terus pegang dalam memberitakan kasih karunia ini, dalam menjalani kehidupan ini. Ketahuilah kuasa Yesus menyertai engkau. Itu sebabnya kita tidak perlu takut terhadap setan-setan. Jelas bahwa Yesus dalam Wahyu dikatakan bahwa kita mengalahkan setan-setan dengan kuasa darah anak domba, dengan kesaksian perkataan kita, perkataan yang daripada firman Allah itu. Puji nama Tuhan, pergilah dengan kuasa itu, sehingga kita akan melihat kuasa dan mujizat yang akan Tuhan lakukan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan, kata firman Allah. Orang-orang yang tidak berdaya melepaskan diri dari segala ikatan. Kalau engkau pergi dengan kuasa itu, maka itu akan terjadi. Saya 6 tahun, ya cukup lama juga, saya membangun tembok-tembok di dalam hati saya untuk tidak betul-betul mengalami Kristus itu dalam kehidupan ini. Tapi setelah 6 tahun, bahwa berita firman Allah itu yang diberitakan dengan kuasa itu membobol, menghancurkan tembok-tembok hati saya, dan kemudian saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Jadi pergi dengan kuasa itu. Lalu yang kedua dikatakan bahwa gereja Tuhan harus memberitakan Injil itu. Jadi gereja Tuhan tidak boleh berdiam diri. Gereja Tuhan harus menyampaikan kasih Tuhan, di mana kita sudah menerima kasih Tuhan dari Tuhan Yesus, di mana Dia telah memberikan kasihnya kepada kita. Kita juga harus memberikan kasih ini kepada gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus berbagi, gereja Tuhan harus menyampaikan berita kasih karunia dari Yesus itu, sehingga melalui itu banyak orang yang berdosa itu akan diselamatkan. Mereka-mereka yang terhilang akan dijangkau oleh pemberitaan firman yang kita sampaikan, karena kita memberitakan dengan kuasa itu. Berita yang kita bawa bukan berita tentang diri kita. This is not about our life, but this is about Jesus Christ.
the man of God. Jadi inilah yang mau saya katakan, bahwa Yesus memerintahkan kepada kita untuk memberitakan kabar kasih karunia itu, memberitakan Injil itu, memberitakan tentang Yesus itu, memberitakan tentang Allah yang mengasihi manusia, Allah yang memperdulikan manusia, Allah yang mau memberikan kesembuhan bagi manusia. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kadangkala berita kita ditolak, berita yang kita sampaikan diolok, dihina, dicaci, bahkan mungkin dikecam, diancam, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, ketika engkau membawa berita kasih karunia tentang Yesus, tidak perlu takut dan tidak perlu juga memaksa-maksa orang, karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tetapi Tuhan, kalau mereka sampai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Allah bagi mereka. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ketahuilah bahwa Ia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Artinya, selama bumi ini ada, selama orang-orang percaya ada, yang menyadari bahwa Ia membawa kuasa Allah, yang menyadari bahwa Ia menjadi misionaris atau pembawa berita sejahtera itu, pembawa berita damai itu, selama itu bumi ini masih ada, ingat bahwa penyertaan Yesus itu tetap ada, karena Dia dari kekal kepada kekal. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Jadi yang mau saya katakan kepada kita yang ada di luar sana, kalau engkau mengalami yang namanya pergumulan, Tuhan akan menyertai. Tadi saya agak lupa sedikit bahwa untuk memberitakan kasih karunia juga dikatakan bahwa untuk mengajar orang hidup dalam ketaatan, ya, hidup dalam apa yang telah dimaui Tuhan. Kalau Tuhan katakan mengasihi, supaya gerejanya Tuhan juga mengasihi. Kalau Tuhan mengatakan berbagi, supaya juga gerejanya berbagi. Kalau Tuhan katakan peduli terhadap yang lain, supaya gerejanya peduli, sebagaimana yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi apa saja yang Tuhan mau katakan, apa saja yang Tuhan katakan, itu gereja harus lakukan. Misalnya mengasihi musuh, mendoakan musuh, memberikan makan musuh, dan lain sebagainya. Dan itu nggak mudah, tetapi saya mau katakan, Yesus telah memberikan kuasa itu agar engkau bisa melakukannya. Yesus telah memberikan kuasanya, janjinya terhadap gereja Tuhan, agar Tuhan ya dimuliakan. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita lanjut ke poin 3 tadi, bahwa kemudian tentu kita kadang-kala juga mengalami kejenuhan, mengalami mungkin rasa ketertolakan, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jadi engkau bukan sendirian, engkau tidak sendirian dalam pemberitaan itu, dalam dunia ini. Tuhan senantiasa menyertai engkau, sebab Dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Kalau engkau sadari saja Tuhan itu Allah maha hadir, maka saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah gentar, engkau tidak akan pernah takut. Engkau akan menyadari bahwa ini adalah pesan atau Tuhan terakhir bagi gerejanya, agar gerejanya menyadari bahwa Tuhan sekalipun Dia ada di sorga sana, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, Ia tetap menyertai kita. Itu sebabnya kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan kekuatannya ketika kita berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hiduplah sesuai dengan janji dan pesan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita belajar taat kepada apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Belajar taat menggunakan kuasanya, belajar taat memberitakan Injil, belajar taat akan janji penyertaannya kepada kita, sehingga kita terus mau memberitakan kasih karunia Tuhan itu, dan terus menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan, biarlah kita yang sudah diberikan Tuhan kuasanya, kita boleh gunakan bagi kemuliaan
Kristus Yesus untuk memberitakan kasih karunia, karena Dia akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, kuasa-Mu sudah Engkau berikan bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi orang-orang percaya, dan bagi semua orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami yakin dan percaya Bapa di surga, berita firman Allah terus Engkau akan urapi, dan sehingga setiap orang yang mendengar kapanpun, atau saat ini, atau saat diberitakan, kapanpun mereka mendengarnya, Tuhan Bapa di surga, Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Allah yang menjangkau hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, ketika mereka mendengar berita ini, bahwa ada kuasa yang mampu menyembuhkan mereka, kuasa di langit, di bumi, bukan ada di tangan setan, tapi di tangan Yesus Kristus. Dan itu juga yang kuasa yang Dia miliki itu diberikannya bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati orang-orang yang percaya atau gereja Tuhan Alas Nasional, berkati gereja Pantai Kosta, berkati semuanya Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa di surga, bagi yang sakit, saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan engkau. Dan taruh tanganmu di tempat yang sakit apapun, atau engkau yang punya kelemahan-kelemahan sehingga engkau terikat terhadap dosa dan kejahatan, Tuhan mampu melepaskan engkau dari segala kelemahanmu itu, dari segala ketergantunganmu itu. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, atau permohonan untuk pelepasan, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang meletakkan tangan yang sakit di tempat yang sakit, Bapa di surga, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bebaskan mereka dari segala sakit penyakit itu, baik itu kanker, baik itu tumor, baik itu darah tinggi, kolesterol, baik itu hipertensi, baik itu diabetes, baik itu jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tuhan sembuhkan mereka. COVID, dalam nama Yesus, sirna Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, bagi engkau yang mengalami kelemahan, taruh tanganmu di dada. Saya mau katakan, apapun yang membuat engkau terikat, sehingga engkau berjalan dalam lingkaran setan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang menaruh tangannya di dada Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka, lepaskan mereka dari ketergantungan obat bius, ketergantungan rokok setan, drug, marijuana, dan lain sebagainya. Lepaskan mereka dari keterikatan dosa, dari kecanduan apapun dalam nama Yesus, dari melakukan dosa-dosa dalam nama Yesus. Angkat segala kelemahan-kelemahan mereka, gantikan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, gantikan dengan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang akan terus taat kepada Tuhan, adalah orang-orang yang membagikan kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Saya mau katakan kepada saudara yang ada di luar sana yang mungkin belum menerima Engkau, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau katakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Mari ikuti doa saya, kita akan berdoa. Kalau engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus, izinkan saya untuk mendoakan saudara, dan kemudian masuk dalam gereja-gereja terdekat di mana engkau ada. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau melihat mereka yang punya kerinduan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sadar aku orang berdosa. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan Tuhan. Basuhlah aku, sucikanlah aku dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku membuka hatiku untuk Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja. Dan aku percaya Tuhan masuk ke dalam hatiku, dan Engkau membebaskan aku. Dan aku percaya aku sudah menerima kehidupan yang kekal itu saat ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Dan Anda sekarang menjadi warga negara kerajaan surga. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan serta menyimpannya dalam hatinya, dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Dan saya mau katakan kepada kita, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kupenuhi di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan. Salam bagi Indonesia, salam bagi kita semuanya. Haleluya. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan, dan juga dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa teruslah bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Salam.